Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you always be happy even you stay at home for so long time. And I hope Allah always protect us. Saudara solehah, pada kesempatan hari ini Miss akan menyampaikan lagi pelajaran matematika. Do you still remember what we have learned in our last meeting? Betul, about fraction. Mathematics together about fraction. Dalam kesempatan ini kita akan belajar matematika bersama tentang pecahan. But before that, don't forget to say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. There are targeting words that Soleh and Solehah should know. Fraction, pecahan, equivalent fraction, pecahan senilai, numerator, pemilang, denominator, penyebut. Let's repeat together. Fraction, pecahan, equivalent fraction, pecahan senilai, numerator, pemilang, denominator, penyebut. Soleh and Solehah, please look at the pictures. There are 3 circles. Ada 3 lingkaran. Nah, lingkaran-lingkarannya dibagi. Lingkaran-lingkarannya memiliki bagian yang berbeda. Lingkaran yang pertama itu diberi warna yang penuh. Lingkaran yang kedua dibagi menjadi 2 bagian dengan satu sisinya atau satu bagiannya diberi warna. Kemudian lingkaran yang ketiga itu dibagi menjadi 4 bagian dengan satu sisinya atau satu bagiannya diberi warna. Nah, yang pertama satu lingkaran penuh, dan yang kedua lingkaran ini dibagi menjadi 2 bagian dengan satu bagiannya itu diberi warna. Jadi 1 dari berapa bagian? 2 bagian. Jika kita sebutkan bilangan pecahannya, maka lingkaran ini melambangkan 1/2. Dan untuk gambar selanjutnya, coba diperhatikan yang diberi warna itu 1 bagian. Dari berapa bagian? 4 bagian. Maka kalau misalkan kita sebutkan bilangan pecahannya, maka lingkaran ini melambangkan bilangan pecahan apa? 1 dari berapa bagian? 4 bagian. Jadi 1/4. Betul sekali. Nah, Soleh dan Solehah, we can conclude that kita dapat simpulkan bahwa fraction is a part that represent an intact object. Jadi pecahan itu adalah sebagian yang mewakili benda yang utuh. Let's repeat together. Fraction is a part that represent an intact object. Pecahan adalah sebagian yang mewakili benda yang utuh. Coba Soleh dan Solehah perhatikan pecahan berikut. Nah, 1/4. Di bawah 1 ada garis yang memisahkan. 1 ini adalah per. 1/4. 1 itu kita sebut sebagai
pembilang numerator. Sedangkan 4 itu kita sebut sebagai denominator, penyebut. Jadi yang di atas garis ini adalah pembilang, sedangkan yang di bawah garis adalah penyebut. Numerator and denominator. Ini adalah bagian-bagian dari pecahan, parts of fraction. Kita lanjutkan ya. Please look at the picture. Nah, ada 3 gambar. 3 gambar ini semuanya lingkaran, bentuknya sama, ukurannya pun sama. Tapi yang membedakan adalah bagian-bagiannya. Gambar yang pertama, lingkaran yang pertama itu dibagi menjadi 2 bagian, sedangkan gambar yang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Nah, gambar yang pertama yang diberi warna itu 1, sedangkan gambar yang kedua yang diberi warna 2 dari 4 bagian. Dan gambar yang ketiga itu yang diberi warna adalah 3 bagian dari 6 bagian. Soleh dan solehah, yang diberi warna ini jika dalam pecahan itu adalah pembilangnya, sedangkan bagian yang lain baik yang diberi warna maupun yang tidak diberi warna adalah penyebutnya. Coba misalnya lingkaran ini, jika kita lambangkan pecahannya, lingkaran ini melambangkan pecahan apa? Perhatikan, yang diberi warna itu 1. Dari berapa bagian? 2 bagian. Maka lingkaran ini melambangkan 1/2, betul. Untuk lingkaran yang kedua, perhatikan, yang diberi warna itu 2 bagian. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka lingkaran ini jika dilambangkan ke dalam pecahan adalah 2/4. Betul sekali. Dan yang terakhir yang diberi warna adalah 3 bagian dari 6 bagian. Pecahannya adalah 3/6. Awesome. Nah, perhatikan lagi, ketiga lingkaran ini memiliki bentuk yang sama, kemudian daerah yang diwarnai juga sama besarnya. Nah, maka pecahan 1/2, 2/4, dan juga 3/6 adalah pecahan yang senilai, equivalent fraction. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 3/6. Yang ini pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 3/6. Soleh dan soleha sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya. Nah, soleh dan solehah, silahkan perhatikan pecahan berikut. 1/2 dan 2/4. Selain dengan gambar, ada cara lain untuk mencari bilangan yang senilai. Kita buktikan ya. 1/2 dan 2/4 itu apakah betul pecahan senilai atau tidak? Nah, coba kita cari cara yang lain. Caranya adalah dengan mengalikan. Nah, angka berapakah yang dikalikan 1/2 hasilnya
menjadi 2/4. Angka berapa yang jika dikalikan dengan 1/2 hasilnya menjadi 2/4? 1 kali berapa yang hasilnya jadi 2/4? Kita coba. 1 dikali berapa ya yang hasilnya 2? 2. 2 dikalikan berapa ya yang hasilnya 4? 2 juga. Maka jika Soleh dan Soleha ingin mencari pecahan yang senilai dengan cara mengalihkan, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, coba kita buktikan lagi. 1/2 dan 3/6. Nah, cara membuktikannya bagaimana? 1/2 apakah betul senilai dengan 3/6? Coba, angka berapakah yang dikalikan dengan 1/2 hasilnya menjadi 3/6? 1/2 dikali angka berapa yang hasilnya 3/6? 1 kali berapa yang hasilnya 3? 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 juga. Betul. Berarti 1/2 itu senilai dengan 3/6. Nah, diingatkan kembali, untuk mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan, yaitu pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Kalau 1 dikalikan dengan angka 3, maka 2 juga harus dikalikan dengan angka 3. Maka akan terlihat hasilnya 3/6. Jadi 1/2 itu senilai dengan 3/6. 1/2 senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 3/6. Soleh dan Soleha, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, that's all for today. Thank you for your attention. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan matematikanya supaya lebih paham lagi. Oke, assalamualaikum.